Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, Ibu Dian Reski Pangestu, SHME. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Firna Maharani. Yang kedua, ada saya sendiri dengan Aldi Jayansyah. Dan yang ketiga, ada Dita Andara Ilham. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang teori permintaan yang untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Adapun menurut para ahli, yang pertama itu ada N. Gregory Mankiw dalam bukunya Pengantar Mikroekonomi 2012. Permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli. Selanjutnya saya akan membahas konsep permintaan konvensional. Pengertian permintaan secara umum adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga pada waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsep permintaan konvensional yaitu pertama harga barang, kedua harga barang lainnya, ketiga tingkat pendapatan, keempat selera kebiasaan mode, kelima jumlah penduduk, keenam perkiraan harga pada masa datang, ketujuh pengharapan, dan terakhir maslahah. Selanjutnya kita masuk di materi hukum permintaan. Hukum permintaan atau law of demand merupakan hukum yang menjelaskan adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Adapun menurut Wilson Bangun 2007, hukum permintaan akan berlaku apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Ke-1, yaitu pendapatan konsumen tetap. Kedua, kebutuhan konsumen tetap. Ketiga, selera konsumen tetap. Keempat, harga barang-barang lain tetap. Kelima, tidak ada barang pengganti. Keenam, perubahan harga dianggap tidak akan berkelanjutan. Dan ketujuh, barang dibeli bukan merupakan barang prestage schedule. Selanjutnya kita masuk di materi konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, Karim 2003, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil al-syai yang diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk di materi perbedaan teori permintaan konvensional dan permintaan Islam. Yang pertama itu ada perbedaan utama, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga konsep permintaan dalam Islam, yang keempat motif permintaan dalam Islam, dan yang terakhir permintaan Islam. Selanjutnya kita masuk di hukum dan teori permintaan. Pertama, hukum permintaan. Hukum permintaan menurut Manurung 2007 adalah hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut memiliki hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, sebaliknya apabila harga turun, jumlah barang akan meningkat. Kedua, teori permintaan. Teori permintaan pada dasarnya merupakan perangkat analisis untuk melihat besaran jumlah barang atau jasa yang diminta serta perubahan permintaan terhadap suatu barang atau jasa berdasarkan hukum permintaan. Adapun faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan adalah A. Faktor harga. Nah, teman-teman bisa melihat contoh kurva seperti berikut. Dan B. Faktor bukan harga. Adapun kurva yang bisa kalian lihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi permintaan. Menurut Virgantari, secara umum fungsi permintaan menyatakan hubungan antara jumlah yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tempat dan waktu tertentu.
Adapun persamaan fungsi permintaan seperti contoh pada gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya penjelasan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu komoditif dengan jumlah yang diminta dapat dilihat dalam tabel permintaan, yang apabila dijabarkan secara grafis akan membentuk kurva permintaan. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Adapun grafik kurva secara sederhana yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta pembeli terlihat seperti contoh pada gambar di bawah ini. Selanjutnya penjelasan tentang fungsi konsumsi intertemporal. Fungsi konsumsi intertemporal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsumsi intertemporal dalam ekonomi konvensional. Yang kedua, konsumsi intertemporal dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, konsep konsumsi intertemporal dalam ekonomi Islam. Demikian itulah materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.